Hai, kenalin gua Zenless Wiki Gaming, channel baru yang nggak seberapa, tapi gua harap bisa menghibur kalian semua. Sebelum lanjut, subscribe dan tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih. Zenless Zone Zero, game baru dari Hoyoverse yang rilis pada Juli 2024 untuk mobile, PC, dan PS5. Tapi, pertanyaannya, masih worth it nggak buat dimainkan di 2025? Atau cuma sekadar hype yang bakal cepat redup? Kita simak ulasan berikut sampai tuntas. Pertama, apa sih game Zenless Zone Zero? Buat yang belum tahu, Zenless Zone Zero atau Triple Z adalah game action RPG dari Hoyoverse, developer di balik Genshin Impact dan Honkai Star Rail. Mengusung konsep urban fantasy dengan dunia cyberpunk, Triple Z menawarkan gameplay hack and slash yang seru, beda dari Genshin dan HSR yang berbasis eksplorasi dan turn-based combat. Lalu kenapa banyak gamer masih ragu buat mainin Zenless Zone Zero? Meskipun gamenya terlihat keren, banyak pemain masih ragu buat pindah ke Triple Z. Kenapa? Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, banyak gamers yang masih atau malah udah nyaman dengan Genshin Impact, terutama karena investasinya udah terlalu besar. Belum lagi yang awalnya ada keraguan pada konten endgame, tapi pada Triple Z juga sudah menyajikan konten endgame seperti Shoe Defense, Hollow Zero, Endless Tower, dan lainnya. Beberapa contoh konten endgame di Hoyoverse, seperti pada Genshin, ada Spiral Abyss, Weekly Boss, Artifact Farming, dan event lainnya. Terus di Honkai Star Rail ada Simulated Universe dan Memory of Chaos. Nah, dari data yang gue punya, jumlah rata-rata pengguna Triple Z secara global setiap bulannya kurang lebih ada 4 juta players. Dan daily-nya juga cukup besar, sekitar 1 jutaan. Wilayah pengguna terbanyak berasal dari Jepang, Cina, dan Korea. Kalau Indonesia, ada di peringkat 14. Bagaimana dengan Genshin? Di bulan Januari 2025 aja, ada sekitar 55 jutaan players aktif. Di 3 besar ada Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Indonesia ada di peringkat 16. Pada beberapa platform analitik, ada sedikit penurunan pada Genshin, tapi Zenless masih dalam kondisi stabil, cenderung meningkat. Lalu, apakah Zenless Zone Zero masih layak untuk dimainkan di tahun 2025? Ada beberapa alasan kenapa game Triple Z masih worth it dimainkan di 2025. Pertama, gameplaynya cepat dan dinamis, aksi hack and slash yang responsif, bikin pertarungan jadi lebih intens. 2. Storytelling unik. Dunia New Eridu punya lore yang dalam dan menarik buat diikuti. Next video gua akan bahas lore masing-masing karakter dan dunia Eridu, universe-nya Triple Z. 3. Karakter dengan desain keren. Setiap karakter punya style dan personality yang kuat. Jujur gue juga baru main, dan yang bikin gue terkesan, grading color Zenless tuh ngingetin gue sama game Persona, dan karakternya cukup banyak fanservice menurut gue. 4. Update dan support dari Hoyoverse. Developer nggak main-main dalam nge-push game ini biar sukses. Event game Zenless dan promosinya cukup massive sih. Gue optimis game ini bisa gede kayak game Hoyo lainnya, asalkan gamersnya juga jangan skeptis banget, cuma gara-gara Genshin udah paling enak, atau HSR udah paling enak. Kalau masih begitu aja sih, ya susah sih buat pasar gamer Indonesia. Jadi kalau dibandingin sama Genshin dan Honkai Star Rail gimana? Genshin unggul di eksplorasi dunia open world yang luas. Honkai Star Rail lebih strategis dengan turn-based combat, sedangkan Zenless Zone Zero lebih ke action cepat dan combo serangan yang lebih kompleks. Dan story gameplay, sebagai game yang dikembangkan oleh Hoyoverse, Triple Z mengimplementasikan sistem gacha. Beberapa pemain mungkin khawatir tentang kesulitan mendapatkan karakter atau item tertentu tanpa melakukan pembelian dalam game, namun Triple Z dirancang sedemikian rupa sehingga pemain dapat menikmati permainan tanpa merasa tertekan oleh sistem gacha. Jadi kesimpulannya, apakah Zenless Zone Zero masih worth it di 2025? Buat yang ingin memainkan game Zenless Zone Zero, gue saranin buat nyisihin space memory, soalnya Triple Z makan banyak memori sebesar 28 gigaan. Asli, ini game gede banget memorinya. Kalau kamu suka game action RPG dengan vibe cyberpunk, combo yang seru dan cerita yang menarik, maka Triple Z bisa jadi pilihan yang bagus. Tapi kalau kamu lebih suka eksplorasi open world atau strategi turn-based, mungkin Genshin atau Honkai Star Rail masih lebih cocok buat kamu. Gimana menurut kalian? Worth it nggak Zenless Zone Zero buat dimainkan di 2025? Tulis pendapat kalian di komentar, like video ini kalau suka, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru seputar Zenless Zone Zero. Gue bakal bahas lebih dalam tentang karakter, update, dan tips lainnya, jadi stay tune terus ya.